Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hari ini saya Irenata Imelda Borismatupang akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2023. Mari kita mulai dari latar belakang penelitian ini. Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, menyumbang sekitar 8% terhadap PDB Indonesia. Namun, pada periode 2021 hingga 2023, perusahaan di sektor ini mengalami fenomena fluktuasi laba yang cukup tajam. Hal ini menjadi krusial karena pertumbuhan laba adalah indikator utama kinerja perusahaan yang sangat diperhatikan oleh investor dalam mengambil keputusan. Ketidakstabilan laba menciptakan ketidakpastian. Oleh karena itu, saya ingin menganalisis bagaimana rasio keuangan seperti current ratio atau CR, debt to asset ratio atau DAR, total asset turnover atau TATO, dan net profit margin atau NPM memengaruhi dinamika tersebut. Adanya perbedaan hasil atau gap research dari penelitian-penelitian sebelumnya juga menjadi dorongan kuat bagi saya untuk menguji kembali variabel-variabel ini pada periode terbaru. Selanjutnya ialah rumusan masalah, pertanyaan, dan juga tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci. Secara garis besar, masalah yang ingin dipecahkan adalah bagaimana pengaruh CR, DER, TATO, dan NPM terhadap pertumbuhan laba, baik secara parsial atau individu maupun secara simultan ataupun bersama-sama. Selanjutnya ialah pertanyaan penelitian. Terdapat 5 pertanyaan penelitian seperti yang tertera di PPT, dan juga tentu saja tujuan penelitian ini terdiri dari 5 yang tertera juga di PPT. Dan tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan juga menganalisis secara mendalam dampak dari masing-masing rasio keuangan tersebut terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara dua arah, yaitu yang pertama secara teoritis, berkontribusi pada literatur manajemen keuangan, menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya, serta memvalidasi konsisten teori-teori keuangan pada periode pengamatan tahun 2021 sampai 2023. Yang kedua ialah secara praktis bagi perusahaan. Hasil ini bisa menjadi bahan evaluasi efektivitas pengelolaan aset dan juga modal. Sedangkan bagi investor, penelitian ini berfungsi sebagai alat bantu analisis fundamental untuk menilai risiko dan sektor pertambangan yang cenderung volatil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang menjadi dasar teoritis dalam penelitian ini, yaitu gap theory, ataupun signali teori ataupun teori sinyal. Penelitian ini berlandaskan pada signali teori ataupun teori sinyal. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan secara sengaja menyampaikan informasi keuangan pada pihak eksternal, khususnya investor, sebagai bentuk sinyal mengenai kondisi dan kinerja perusahaan. Lebih lanjut, teori sinyal muncul karena adanya asimetri informasi, yaitu kondisi di mana manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap dibanding dengan investor. Oleh karena itu, laporan keuangan yang menunjukkan kinerja baik, terutama melalui rasio-rasio keuangan yang positif, dapat menjadi sinyal positif bagi investor bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang sehat. Dalam konteks penelitian ini, pertumbuhan laba dipandang sebagai salah satu sinyal terpenting. Investor akan menilai tren pertumbuhan laba sebagai dasar untuk memprediksi prospek keuntungan di masa depan. Semakin positif sinyal yang diberikan perusahaan, maka semakin meningkat pula kepercayaan investor terhadap nilai perusahaan. Variabel terikat, yaitu pertumbuhan laba ataupun Y. Berdasarkan landasan teori tersebut, variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba didefinisikan sebagai kenaikan atau penurunan laba bersih perusahaan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan laba dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi efisiensi operasional, kebijakan manajemen, serta struktur model perusahaan. Karena itu, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta fluktuasi harga komoditas, khususnya pada sektor pertambangan. Untuk mengukur pertumbuhan laba, penelitian ini menggunakan rumus perbandingan antara laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui arah dan besarnya pertumbuhan laba perusahaan. Selanjutnya ialah variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah rasio keuangan,
yang terdiri dari 4 rasio utama, yaitu yang pertama, current ratio atau CR. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Likuiditas yang baik memberikan ruang bagi perusahaan untuk menjalankan operasional secara optimal, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan laba. Yang kedua ialah debt to equity ratio atau DER, menggambarkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Tingkat utang yang tinggi dapat meningkatkan bebas bunga, sehingga berpotensi menekan laba perusahaan apabila tidak dikelola secara efisiensi. Yang ketiga ialah total asset turnover atau TATO, mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi nilai TATO, maka semakin produktif penggunaan aset perusahaan dalam mendukung aktivitas operasional. Yang keempat ialah net profit margin atau NPM, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan. NPM yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya dan mengolah operasional secara efisiensi. Baiklah, selanjutnya, kerangka pemikiran berdasarkan teori dan variabel yang telah dijelaskan, maka disusun kerangka pemikiran penelitian. Dalam kerangka ini, CR, DER, TATO, dan juga NPM diposisikan sebagai variabel independen yang digunakan untuk memengaruhi pertumbuhan laba sebagai variabel dependen. Kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan sebab akibat antara kinerja keuangan perusahaan dengan pertumbuhan laba yang selanjutnya akan diuji secara empiris. Selanjutnya ialah hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. CR diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, DER diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, TATO diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, dan NPM diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Selain itu, keempat variabel tersebut juga diduga secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan sektor pertambangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan data yang diperoleh melalui situs resmi BEI. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 5 bulan, yaitu dari September 2025 hingga Januari 2026, dengan periode data laporan keuangan tahun 2021 sampai 2023. Baiklah, selanjutnya jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang selanjutnya ialah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor pertambangan periode 2021 sampai 2023. Nah, sampelnya ialah penelitian yang ditentukan menggunakan teknik Provos sampling, sehingga diperoleh 10 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Dengan periode pengamatan selama 3 tahun, total observasi yang digunakan adalah sebanyak 30 data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah dipublikasi secara resmi oleh Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa tahapan, yaitu yang pertama dilakukan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian. Kedua ialah dilakukan uji asumsi klasik sebagai prasyarat analisis regresi. Yang ketiga ialah digunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya ialah hipotesis statistik. Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan uji T guna mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial, serta uji F untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan. Selain itu, digunakan koefisiensi determinan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan pertumbuhan laba. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba. Saya terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.